menyuruh aku bunuh diri. Aku tidak mau membunuh dan aku tidak mau bunuh diri. Tabrakkan aja motormu ke kontainer itu, gitu-gitu kan teman-teman. Dan Jangan lupa like, comment, dan subscribe lo ya. hai teman-teman semuanya, selamat malam. Selamat datang di keluargaku, keluarga Yens Bahagia. Nah teman-teman, kalian tahu kan YouTube aku ini aku pakai untuk berbagi tentang kehidupanku secara pribadi ya. Jadi hari ini aku mau menceritakan apa yang aku alamin baru-baru ini, dan aku ingin menceritakan yang telah lama terjadi tapi aku rahasiakan dan aku ingin menceritakannya kepada kalian. Kita tahu kan teman-teman, di dunia ini tidak semuanya baik-baik saja. Mungkin kalian baik-baik saja dan itu adalah harapanku, tapi mungkin ada yang lain yang tidak baik-baik saja, yang mereka butuh saran, butuh share pengalaman. Jadi aku mau share pengalamanku ini, mana tahu ketemu dengan orang yang benar-benar membutuhkan. Entahkah satu orang, entahkah dua orang, tapi aku tidak berharap ya banyak, tidak, satu aja itu sudah sangat berharga orang itu untuk aku. Aku secara mental itu tidak baik-baik saja teman-teman. Jadi teman-teman, hari-hari kemarin itu posisi aku itu ada di posisi aku disuruh bunuh diri teman-teman. Kalian tahu aku menceritakan ini sangat siap sekali ya, karena aku itu merasa dan aku tuh yakin sekali aku sekarang ada di posisi move on. Memang belum terlalu move on banget, tapi sekarang aku ada di posisi sudah move on, dan itu akan menuju ke move on yang selanjutnya. Kemarin aku tuh belum bisa menceritakan kisah-kisah aku itu karena apa? Saat aku sendiri aja aku tuh menangis, apalagi untuk menceritakan ke kalian, itu pasti aku akan menangis. Tapi posisi saat ini aku benar-benar siap dan aku tidak ingin menangis, dan aku tidak menangis lagi, dan itu menunjukkan itu menurut aku itu menunjukkan kalau aku itu sudah move on ya teman-teman. Jadi beberapa bulan yang lalu itu aku ada di posisi secara mental menyuruh aku bunuh diri. Jadi karena aku sudah punya pengalaman ke orang lain ini yang belum siap untuk aku ceritakan sama kalian, aku pengalaman untuk menangani tentang aku disuruh bunuh diri ini melalui pikiran ya teman-teman. Aku udah tahu banget ini adalah bisikan karena aku sudah mengalami dengan orang lain terlebih dahulu sebelum aku disuruh bunuh diri itu. Jadi beberapa bulan itu disuruh bunuh diri itu aku melawan itu maksudnya aku mengatakan bahwa bunuh diri itu bukan kehendak Tuhan, ini bukan kehendak Tuhan, seperti itu. Dan aku juga tidak mau bunuh diri gitu kan, masih seperti itu ya teman-teman. Tapi aku masih mencari-cari tahu bagaimana caranya ini hilang gitu kan. Kalian tahu kan di luar sana banyak sekali seorang ibu yang bunuh diri, ya kan. Ada orang yang dapat bisikan untuk membunuh, mereka sampai melakukan pembunuhan itu gitu kan. Kalian tahu itu ada terjadi kan, kalian pernah lihat beritanya kan. Jadi aku tuh sibuk mencari tahunya, tapi melalui internet, memang melalui pengalaman-pengalaman kayak pengalamannya Marshanda, kan dia bipolar ya. Jadi aku cari tahu ke dia kayak gitu. Aku belajar dari pengalaman dia gitu kan. Kalau dari pengalaman Marshanda ini aku tidak terlalu banyak belajar ya teman-teman. Dan karena sampai hari kemarin itu masih ada bisikan seperti itu disuruh bunuh diri, jadi aku masih cari-cari lah ya bagaimana caranya biar bisa hilang. Ya berdoa, jelas aku berdoa ya teman-teman. Nah jadi kemarin itu parah-parah banget ya, parah sekali kemarin itu. Jadi setiap aku itu kendaraan keluar kayak gitu kan, ada suara mengatakan tabrakkan aja motormu ke mobil itu gitu. Atau enggak kalau ada kontainer di depanku kan, tabrakkan aja motormu ke kontainer itu gitu kan. Nah ya begitulah, parah-parahnya itu beberapa hari terakhir ini parah banget. Nah kebetulan aku itu lagi
ada satu video yang sering aku tonton di YouTube. Mereka itu sering ada orang konsultasi ke mereka begitu kan, dan mereka itu membahas tentang spiritual teman-teman. Nah, ketemulah aku satu video mereka yang membuat aku tuh belajar teman-teman. Jadi aku ada bisikan-bisikan disuruh membunuh dan bunuh diri itu teman-teman, itu berjalan sudah beberapa tahun. Kalian bayangkan, beberapa tahun aku disuruh membunuh melalui pikiranku. Bagaimana penderitaanku teman-teman. Kalian bayangkan itu mengerikan sekali. Awal-awal kejadian itu teman-teman, aku nggak tahu itu apakah bisikan dari luar ataukah itu dari diriku sendiri. Aku tuh belum tahu itu teman-teman. Tapi akhirnya aku tahu kalau itu adalah bisikan. Itu bukan dari diriku sendiri. Aku tidak mau membunuh dan aku tidak mau bunuh diri. Kalau kalian mengalami seperti yang aku alamin ini, aku ingin kasih tahu caranya kalian bagaimana aku bebas dari pikiran itu atau dari bisikan itu teman-teman. Dari video itu aku belajar teman-teman, karena di situ ceritanya kakak itu punya pembantu, ya kan. Tiba-tiba ada suara, kamu bunuh diri aja, kamu menderita di dunia ini, ngapain kamu hidup di dunia ini, kamu bunuh diri aja kan selesai, gitu kan katanya teman-teman. Kalau aku tidak ada perkataan seperti itu teman-teman. Yang ada itu, udah tabrakan aja motormu ke mobil itu, udah tabrakan aja motormu ke kontainer itu, gitu-gitu kan teman-teman. Dan itu sangat mengganggu sekali ya. Kalau yang dulu-dulu disuruh membunuh itu, aku tuh bilang tidak, itu bukan suara Tuhan bilang jangan membunuh. Nah, aku seperti itu teman-teman. Tapi kalian tahu saat sekarang ini apa yang aku lakukan? Aku bilang sama setan itu, karena aku tahu ya, itu bukan dari diriku sendiri, itu bukan dari pikiranku, karena aku mengasihi manusia. Aku tidak ingin membunuh manusia, aku tidak ingin menyakiti manusia, aku tidak ingin menyakiti diriku sendiri, aku tidak ingin mati, aku tidak ingin bunuh diri, aku tidak ingin menyakiti diriku sendiri. Jadi aku bilang sama setan itu, aku bilang apa? Kamu akan mendapat balasannya atas apa yang kamu lakukan sama aku. Aku bilang gitu sama setannya teman-teman. Kamu akan mendapat balasannya. Aku tidak suka kamu giniin aku. Biar Tuhan yang balas kamu. Aku tidak bisa membalas kamu. Tapi Tuhan adalah hakim yang adil. Tuhan sanggup membalaskannya. Aku bilang gitu sama setan itu teman-teman. Saat seperti itu, setannya itu bisa hilang. Kayak gitu teman-teman. Nah, tapi itu dia masih bisa balik lagi teman-teman. Dia bisa balik lagi. Ada lagi suara-suara seperti itu. Dan saat akhirnya aku ketemu dengan video ini, nah kakak ini menjelaskan ya, saat ada bisikan seperti itu ada dua teman-teman katanya. Satu itu suara dari luar. Nah, kalau suara dari luar itu kita masih bisa bahagia lah ya, karena itu bisa didoakan segala macam ya kan. Nah, kalau yang kedua itu dorongan teman-teman, dorongan dari diri sendiri. Itu penyebabnya adalah kepahitan hati. Yang disuruh membunuh atau bunuh diri dari dorongan dari diri sendiri itu teman-teman, itu adalah karena kepahitan hati. Kepahitan hati ini maksudnya adalah, mungkin kalian di masa lalu pernah mengalami kepahitan hati. Contohnya, tidak dihargai, kalian merasa tidak dikasihin, pokoknya orang-orang lain yang menyakiti hati kalian. Jadi itu numpuk sampai kalian dewasa sekarang, itu menjadi kepahitan hati yang udah di dalam hati itu sudah tumbuh berakar gitu loh maksudnya teman-teman. Nah, jadi aku tuh merenung teman-teman, kepahitan hati, dan aku tahu kehidupanku tuh menderita dari aku kecil. Aku bukan hanya tidak dihargain, aku tuh
hidupku tuh parah banget teman-teman, dari kecil ya. Aku sampai tidak bisa ketemu orang. Aku diperlakukan itu seperti pembantu. Aku itu tidak dikasih uang jajan, sampai aku tuh mencuri. Aku itu selalu dimarah-marahin, selalu dipukulin. Pokoknya kehidupan masa kecilku itu menderita banget teman-teman. Jadi aku tuh kepahitan hati. Aku kepahitan hati teman-teman. Aku kepahitan hati. Nah, setelah itu kan di video itu bilang satu suara bisikan itu jelas dari setan, dan dorongan dari diri sendiri itu akibat dari kepahitan hati ini teman-teman. Kalian tahu apa yang aku lakukan? Ini luar biasa teman-teman, luar biasa. Kalau kalian mengalami ini, aku kasih tips buat kalian. Pertama, kalau memang itu bisikan teman-teman ya, kalau memang itu bisikan, kita berdoa. Kalian berdoa jadi kalian harus cari tahu teman-teman. Jadi teman-teman, kadang kita tidak memahami apakah itu bisikan, apakah itu dorongan dari diri sendiri ya teman-teman. Ada solusinya. Mau itu bisikan dari luar, mau itu dorongan dari diri sendiri. Kalau bisikan dari luar, kita bisa bicara dengan setan itu. Kita bilang aja, aku nggak suka ya kamu giniin aku nggak suka, tapi aku nggak bisa menghukum kamu, tapi Tuhanku bisa. Gitu aja setannya sudah ketakutan teman-teman. Aku serahkan kamu ke Tuhan ya, karena aku tidak suka kamu giniin aku tidak terima kamu giniin aku ya, mempengaruhi pikiranku. Aku tidak terima. Jadi aku serahkan kamu ke dalam tangan Tuhanku. Kita bisa ngomong gitu ke setan itu teman-teman. Saat aku kemarin berdoa seperti itu, menurut imanku ya, setan itu pergi. Nah, itu kalau bisikan dari luar, kita bisa berdoa ya teman-teman. Tapi kalau yang dari dalam, dorongan yang dari dalam karena kita kepahitan hati itu juga lewat berdoa teman-teman. Bagaimana aku berdoa kemarin? Jadi begini teman-teman, aku berdoanya, kita berdoa itu ke Tuhan. Apapun agama kita, ya kita bebas berdoa ya kepada Tuhan, karena Tuhan kita itu sama ya, tidak memandang agama. Bagaimana cara kita berdoa? Bebas teman-teman, bebas. Mau kita lagi duduk berdoa seperti ini, bisa. Mau sembahyang, bisa. Mau kalian posisi lagi di jalan, bisa. Cari aja gimana menurut kalian nyaman, gimana menurut kalian cara berdoa kalian tuh dekat dengan Tuhan. Bikin seperti itu. Kalian bebas ya. Cara berdoanya bebas, Tuhan dengar. Pokoknya kita berdoa dari hati ya teman-teman. Nah, yang aku lakukan kemarin, aku lagi duduk kan, memang aku lagi berdoa kan. Jadi aku bilang begini sama Tuhan, karena Tuhan adalah penolong kita ya teman-teman. Jadi aku berdoa begini, kalian tidak perlu mengikuti kata-kata aku ini ya teman-teman ya. Saat kalian berdoa itu, kalian cukup mengutarakan isi hati kalian ke Tuhan, karena kita itu berbeda-beda, isi otak kita berbeda, isi hati kita berbeda. Kalian harus jadi diri kalian apa adanya di hadapan Tuhan, oke? Nah, aku hanya mencontohkan apa yang aku lakukan kemarin, sehingga aku benar-benar dibebaskan ya teman-teman, sehingga itu tuh benar-benar hilang gitu ya. Jadi aku berdoa begini teman-teman, Tuhan, aku tidak tahu apakah ini bisikan, apakah ini dorongan. Kalau memang ini bisikan Tuhan, aku berdoa Tuhan, aku tidak terima aku diginiin oleh setan itu. Aku tidak suka aku diginiin oleh setan itu. Aku tidak nyaman dipengaruhi pikiranku oleh setan itu. Aku tidak mau setan itu mempengaruhi aku. Aku tidak suka setan itu mempengaruhi aku. Tapi aku tidak bisa melawan setan itu. Tapi Engkau bisa Tuhan. Jadi aku serahkan setan itu ke dalam tangan-Mu. Ambillah. Engkau adalah penolongku. Engkau sanggup menolong aku. Engkau sanggup menyelamatkan aku. Aku serahkan setan itu ke dalam tangan-Mu. Itu aku doanya begitu ya teman-teman, yang dari bisikan itu. Terus
yang dari dorongan diri ya teman-teman. Nah, aku berdoanya begini, Tuhan, kalau memang ini dorongan dari diriku sendiri, aku berdoa Tuhan, aku lepaskan pikiran itu, dorongan itu. Aku serahkan ke dalam tangan-Mu. Aku tidak mau membunuh siapapun. Aku tidak mau membunuh diriku sendiri. Aku tidak mau bunuh diri. Aku mau mengasihi, aku mau mencintai siapapun di bumi ini. Aku mau mengasihi diriku sendiri. Dan aku lepaskan Tuhan, pikiran untuk bunuh diri, dorongan untuk bunuh diri. Pergilah, pergilah. Aku tidak mau membunuh diri, aku tidak mau bunuh diri, pergilah. Segala kepahitan hati, aku lepaskan pengampunan. Aku lepaskan siapapun yang pernah menyakiti hati aku dulu, aku lepaskan. Aku memaafkan mereka. Tidak ada penghukuman untuk mereka. Siapapun itu, aku lepaskan dorongan untuk bunuh diri. Aku lepaskan dorongan untuk membunuh siapapun. Aku tidak mau membunuh. Aku lepaskan dorongan membunuh itu. Aku lepaskan dorongan bunuh diri itu. Dan aku mau mengasihi. Aku mau mencintai. Aku mau menyayangi diriku dan sesamaku manusia. Itu doaku teman-teman. Jadi aku melepaskan, aku biarkan dorongan untuk bunuh diri itu pergi, pergilah. Aku lepaskan dorongan untuk membunuh orang itu pergi, pergilah, keluarlah. Jadi biarkan itu pergi teman-teman. Dan terima diri kita yang mengasihi, mencintai, menyayangi. Begitulah teman-teman. Itulah doaku kemarin teman. Itulah doaku kemarin teman-teman. Dan pikiranku, dorongan untuk membunuh atau bunuh diri itu beberapa hari ini itu hilang. Gak ada ya. Tadi juga gak ada. Nah, sekarang yang aku rasakan itu kepahitan hati itu aku sembuh dari ibu aku. Kalian lihat aku tadi cerita di kecil aku menderita, aku sampai mencuri karena nggak dikasih uang jajan. Itu biasanya aku tuh nangis teman-teman. Tapi ini tadi aku tidak menangis itu karena aku sudah move on. Aku sudah move on teman-teman. Bagaimana aku move onnya? Kemarin kan aku ada bikin video short nangis-nangis itu. Nah, setelah aku nangis-nangis itu, ini seperti berbicara lagi kepada diriku sendiri. Katanya, sudahlah, move on. Maafkan ibu kamu, move on. Seperti itu teman-teman. Tapi waktu kecil aku itu, bukan hanya ibu aku teman-teman. Tapi, aku maafkan ibu aku itu udah satu pembebasan untuk diri aku sendiri. Masih ada bapakku, dan orang-orang lain lagi. Dan aku ingin sembuh dari kepahitan hati ini, otomatis aku harus memaafkan bapakku dan yang lain-lainnya gitu loh teman-teman. Jadi ini masih proses kesini. Aku hanya ingin menceritakan kepada kalian bagaimana aku bebas dari pikiran untuk bunuh diri ini. Apakah nanti balik lagi? Aku nggak tahu. Yang jelas aku akan mengulanginya lagi kalau itu balik lagi teman-teman. Untuk beberapa hari ini belum ada balik lagi, dan kalau aku tidak berharap itu balik lagi, aku nggak mau ya, karena aku tidak ingin membunuh siapapun. Aku tidak ingin bunuh diri. Aku mau hidup dan aku mau mengasihi. Aku menjalani hidup dengan baik, penuh cinta kasih sayang kepada sesama manusia dan diriku sendiri teman-teman. Dan bagaimana awal ceritanya, aku akan menceritakannya saat aku siap ya teman-teman. Sekarang belum bisa karena masih ada yang aku pikirkan. Nah teman-teman, jadi itu aja yang mau aku ceritakan hari ini. Sekarang aku masih belajar untuk sembuh ya dari kepahitan hati. Aku akan terus belajar. Aku mau sembuh soalnya ya. Aku tidak mau hatiku itu sakit. Aku nggak mau. Aku mau sehat. Nah teman-teman, aku menceritakannya kepada kalian karena menurut aku ini tidak perlu aku rahasiakan, dan aku baik-baik saja. Tidak perlu banyak yang aku pikirkan. Yang jelas
aku memang bermasalah dengan mentalku. Aku tidak pernah ke rumah sakit sih, untuk bertanya kepada siapapun tentang psikologi aku, tentang mentalku ya. Aku tidak pernah ke rumah sakit. Yang jelas kalau sudah ada pikiran, ada dorongan untuk melakukan hal yang kejam seperti itu, menurut aku mentalnya tidak baik-baik saja. Dan kenapa lagi aku merasa mentalku tidak baik-baik saja? Kemarin setiap ingat ibu aku tuh rasanya di dalam diri aku tuh teriak, kayak gitu. Setiap ingat ibu aku tuh seperti itu. Di dalam diri aku sendiri, bukan di fisik seperti itu, tapi di dalam pikiranku itu aku teriak, aku kayak gini, terus aku tuh teriak kayak gitu teman-teman. Itu berarti mentalnya kan rusak ya. Jadi tidak perlu lagi aku ke psikiater untuk bertanya gimana mentalku. Enggak perlu lagi. Dari situ aja sudah bisa terlihat kalau mentalku itu rusak. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil teman-teman. Aku masih hidup sampai sekarang dan mentalku perlahan-lahan disembuhkan oleh Tuhan. Tidak ada penyembuh yang lebih hebat daripada Tuhan kita sendiri ya teman-teman. Pencipta kita sendiri. Dia lebih tahu di mana masalah fisik kita, bagian dalam dan luar. Oke teman-teman, segitu aja video aku hari ini. Aku berharap siapapun yang membutuhkan isi dari video aku ini, aku harap mereka menemukan video ini. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa besok di video selanjutnya. Dadah.